Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan pagi ini pertemuan pertama untuk yang Google Meet ya. Jadi yang pertemuan sebelumnya lewat e-learning melalui video dan lain sebagainya. Nah, untuk hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu teori relativitas khusus. Nah, untuk itu maka nanti ya mungkin ini agak sedikit berbeda dengan sebelumnya karena ini pakai Google Meet langsung. Nah, kemudian nanti untuk selama sekian menit ke depan, kalau seandainya nanti ada pertanyaan bisa langsung disampaikan tanpa harus menunggu ini selesai gitu ya. Kemudian nanti kalau ada kendala, misalkan dari masing-masing tidak terlihat, nanti tolong disampaikan. Siapa tahu nanti ini share screen sharingnya atau presentasinya di sini terputus gitu. Nah, baik untuk langsung saja kita mulai. Jadi di pertemuan sebelumnya atau di bab sebelumnya kita membahas tentang fenomena kuantum yang diawali dengan adanya pendapat atau istilahnya usulan bahwa adanya sifat yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan oleh para ilmuwan, yaitu adanya kuantisasi energi dan adanya sifat partikel dari cahaya atau foton. Nah, itulah awal munculnya teori kuantum. Nah, kemudian selain itu juga termasuk di teori yang akan kita bahas ini bermula dari di awal sebelum tahun 1900. Jadi di tahun 1900 itu fisika ini adalah fisika klasik. Nah, biasanya disebut sebagai fisika klasik. Kemudian kalau di era setelah 1900-an itu sudah lahir fisika modern yang diawali dengan teori kuantumnya Max Planck gitu ya, Max Planck itu yang telah kita bahas di bab sebelumnya. Nah, kemudian salah satu pandangan di fisika klasik adalah cahaya itu adalah sebagai gelombang. Kemudian di pandangan yang lainnya yaitu cahaya itu merambat melalui medium. Nah, ini ya. Jadi di pandangan klasik itu ada pandangan bahwa cahaya itu merambat melalui medium. Nah, mediumnya apa? Jadi mediumnya ini disebut ether. Mediumnya ini adalah namanya ether. Nah, ini. Jadi ether itu arahnya itu nanti sejajar dengan arah barat dan timur ya. Jadi ini sejajar dengan arah barat timur. Kemudian berarti kalau cahaya di arah utara, maka nanti kecepatannya akan beda dengan cahaya pada arah utara atau timur. Karena ethernya arahnya ke timur atau ke barat itu sejajar dengan arah itu ya. Kemudian cahaya misalkan ke arah utara, maka nanti kecepatannya akan bentuk resultan. Sehingga kecepatannya akan beda dengan cahaya yang arahnya ke timur atau ke barat. Nah, ini jadi dampak dari adanya ether itu nanti, ini cahaya kecepatannya beda-beda. Nah, ini ya. Jadi dengan adanya ether itu nanti harus teramati bahwa cahaya itu kecepatannya beda-beda. Nah, kemudian ini mau dibuktikan keberadaannya ether melalui percobaan yang dilakukan oleh ini eksperimen Michelson-Morley. Eksperimen Michelson-Morley ya. Jadi eksperimen Michelson-Morley ini sebenarnya bertujuan untuk menunjukkan keberadaan ether. Kemudian
Nanti hasilnya, ini kita lihat hasilnya seperti apa, gitu. Apakah benar ether itu ada atau tidak. Ini tujuannya untuk menunjukkan keberadaan ether. Nah, kemudian skemanya, jadi dia menggunakan prinsip interferensi. Jadi kalau ini ada sumber cahaya, kemudian di sini diberi cermin yang bisa memantulkan dan juga bisa meneruskan bagian cahaya. Kemudian ini cermin yang memantulkan sempurna. Kemudian di sini juga ada cermin lagi, ini memantulkan sifatnya. Nah, ada cahaya dari sini, sumber cahaya. Nanti kemudian ditangkap ini dari pemantulan, dari pemantulan 1 dan pemantulan 2 ini nanti bertemu di layar ini. Anggap saja ini sebagai layarnya ini ya, mendeteksi terjadinya interferensi. Jadi cahaya datang, ini cahaya datang, nanti dipantulkan ke sana, dipantulkan. Nah, sebagian diteruskan. Kemudian dari sini dipantulkan. Pantulkan ke sini. Itu. Nah, yang dari sini juga dipantulkan. Nah, ini nanti ada yang diteruskan. Nah, ini ada yang dipantulkan. Bagian yang ini dipantulkan ke sini. Nah, berarti ini ada 2 sinar yang kemudian dia bertemu. Maka nanti harus terjadi interferensi. Sinarnya kan koheren karena sumbernya satu. Ini sumber cahaya atau sumber sinar itu. Nah, kalau ether itu ada, maka nanti kecepatan di arah vertikal dan arah horizontal sini. Jadi kecepatan di sini, ini V1, ini V2, harusnya nanti beda. Kalau ether itu ada. Kemudian maka pola interferensinya ini nanti ini juga harus berubah ketika jarak ini diubah-ubah. Nah, ternyata hasilnya itu ini. Hasilnya pola interferensinya tidak berubah. Tidak berubah. Jadi ini pola interferensinya tidak berubah. Nah, kalau pola interferensi tidak berubah, ini menandakan bahwa ini berarti V1 itu sama dengan V2. V1 sama dengan V2. Ya, V1 sama dengan V2. Yang berarti apa? Kalau sama ini berarti ether tidak ada. Nah, jadi eksperimen yang tujuannya menunjukkan keberadaan ether itu malah menghasilkan kesimpulan ether itu tidak ada. Ini adalah Michelson-Morley. Nah, dengan demikian, maka kesimpulannya adalah cahaya itu di semua arah itu kecepatannya sama. Nah, kemudian Einstein itu mengusulkan 2 buah postulat. Jadi ini postulat Einstein ya sebagai landasan untuk lahirnya teori relativitas khusus gitu ya. Ini ada postulat Einstein. Bahwa yang pertama, semua hukum fisika memiliki bentuk yang sama. Ketika diamati melalui kerangka acuan. Kerangka acuan itu adalah tempat di mana pengamat ya, kerangka acuan. Jadi yang dimaksud kerangka acuan itu adalah tempat dari pengamat apakah kerangka acuannya inersia atau non inersia. Itu postulat Einstein.
melalui dia diamati dari melalui kerangka acuan. Ya, kerangka acuan atau semua kerangka acuan ini saya tambahkan melalui semua kerangka acuan. Jadi kalau misalkan itu tentang momentum, ya maka di kerangka acuan mana-mana pun ya bentuknya akan sama, bentuk hukum tentang momentum itu, termasuk tentang energi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bahwa kelajuan cahaya di ruang hampa atau udara untuk semua pengamat, ya, untuk semua pengamat diam ataupun bergerak, ya, itu sama. Untuk pengamat yang diam atau bergerak itu sama, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah ini ya, jadi ini dua postulat Einstein yang nanti melandasi lahirnya teori relativitas khusus. Nah berarti dari sini nanti kecepatan tertinggi yang sampai saat ini diterima itu ya di alam yang terukur oleh manusia tentu saja itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon atau kecepatan cahaya itu, atau biasa dinotasikan dengan C. Nah, jadi nanti tidak ada yang melebihi C. Jadi ini kecepatan tertingginya adalah kecepatan cahaya yang terukur di alam ini. Nah, apakah ke depan mungkin ada yang lebih dari kecepatan cahaya? Kita belum tahu sampai saat ini, gitu ya. Karena kemampuan teknologi kita atau kemampuan teknologi manusia saat ini hanya bisa yang terukur itu yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya belum ada. Yang bisa diukur ini masih sampai ke kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, kemudian konsekuensinya maka nanti harus ada ya, konsekuensinya ini konsekuensi harus ada semacam cara penjumlahan sehingga tidak boleh melebihi kecepatan cahaya ini untuk benda yang kecepatannya kecepatan tinggi. Konsekuensinya ini harus ada formula penjumlahan kecepatan ya, kecepatan benda sehingga tidak melebihi kecepatan cahaya. Nah, ini adalah konsekuensinya. Kalau kita melihat dari cara yang lama, cara yang di klasik gitu ya. Jadi misalkan ini cara yang klasik dulu, atau mungkin ini bisa dikatakan transformasi yang lama. Kalau misalkan di sini ada pengamat, ya, pengamat, kemudian di sini ada, anggap saja ini ya, ada, anggap saja ini pesawat luar angkasa atau pesawat dengan kecepatan tinggi. Ini kecepatannya adalah V pesawat terhadap orang, ini orang. Ini misalkan 0,8 C. Nah, kemudian dia menembakkan sebuah peluru. Nah, kecepatannya ini adalah V rudal gitu ya, rudal terhadap pesawat. Ini 0,4 C. Misalkan seperti ini. Nah, lalu berapa kecepatan V
atau kecepatan rudal ini terhadap orang ya. Kalau kita menggunakan cara yang lama, cara yang biasa kita pakai ketika membahas di benda yang bergerak kecepatan rendah di Newtonian itu, V rudal terhadap orang itu kan biasanya tinggal menjumlahkan antara VPO ditambah dengan VRP. Nah ini berarti kan 0,8 C ditambah dengan 0,4 C, sehingga hasilnya ini adalah 1,2 C. Nah hasil ini itu melebihi kecepatan cahaya, melebihi C kan 1,2 kalikan C, maka lebih besar daripada C, maka ini melanggar postulat. Jadi dengan cara ini maka tidak tepat. Jadi cara ini tidak sesuai untuk kecepatan tinggi. Untuk kecepatan tinggi. Nah ini. Jadi cara itu tidak sesuai. Maka harus dimunculkan rumusan yang baru. Jadi rumusan yang baru nanti kalau ini anggap saja ini ada orang yang ada di bumi atau di suatu planet, kemudian melihat ada anggap saja ini pesawat luar angkasa itu, ada UFO ini bergerak dengan kecepatan yang V pesawat terhadap orang, ini orang, kemudian dia menembakkan peluru atau rudal, ini VRO, anggap saja ini sebagai V1, ini sebagai V2. Nah maka berapakah kecepatan ini VR terhadap ini VR terhadap P ya, terhadap pesawat, ini pesawat, ini adalah R, ini O, maka VR terhadap orang itu berapa? Nah ini yang ditanyakan. Kalau dengan cara yang lama tadi kan kecepatannya ternyata kalau kecepatannya mendekati kecepatan cahaya itu bisa melebihi kecepatan cahaya hasilnya. Nah maka tidak boleh, itu melanggar postulat. Maka ada rumusan yang baru. Maka rumusan yang baru itu nanti adalah VRO, ini nanti adalah VRP ditambah dengan VPO ya, VPO dibagi. Nah ini ada pembaginya. Kalau tadi kan hanya dijumlahkan saja, dibagi dengan 1 plus VRP dikalikan VPO per C kuadrat. Nah ini rumusannya ya. Ini rumusannya. Jadi dalam penyelesaian ini harus dibuat model bertingkat. Jadi itu ada VPO itu berarti ini kecepatan pesawat relatif terhadap orang. Kemudian VRP berarti kecepatan rudal terhadap pesawat. Yang ditanyakan nanti adalah kecepatan ini terhadap orang. Nah ini ya, berapakah V ini kecepatan di sini? Kecepatan rudal itu terhadap orang. Jadi biasanya rumus ini berlakunya seperti itu untuk kita mencari kecepatan yang model seperti ini. Jadi ada V1 atau VP itu terhadap pengamat ini, kemudian V2 itu terhadap benda satu, kemudian ditanyakanlah V2 terhadap pengamat. Nah ini. Sekarang akan kita coba kasus yang tadi, yang ini, ya, yang ini kecepatan 0,8 dan 0,4, apakah nanti hasilnya itu melebihi kecepatan cahaya atau tidak. Nah, ini saya gambarkan lagi. Oke, ini orang, kemudian ada pesawat tadi. Nah, ini aja ya. Nah, anggap saja bagus gambarnya. Nah, ini ada 0,8 C. Ini adalah VP terhadap orang. Ini orang. Kemudian di sini ada VR terhadap pesawat. Ini adalah 0,4 C. Kita akan mencari kecepatan rudal terhadap orang. Nah ini. Berarti nanti ada VP terhadap orang ditambah dengan VR terhadap pesawat, V rudal terhadap pesawat dibagi dengan 1 plus
VBO kalikan VRP per C kuadrat. Nah, ini kita tambahkan 0,8C ditambah dengan 0,4C per ini ya, per 1 ditambah dengan 0,8 dikalikan 0,8C ya, 0,8C dikali dengan 0,4C per C kuadrat. Nah, berapa ini hasilnya? Ini ya. Ini C-nya bisa dihilangkan, yang bawah ini. Kemudian yang bagian atas itu ada 1,2C dibagi nanti dengan 1,32 ya. Jadi kalau saya tuliskan kembali, ini ada VRO, ini di atas adalah 1,2C dibagi yang bawah itu 1 ditambah dengan 0,32, berarti ini adalah 1,2C dibagi dengan 1,32. Nah, kalau kita lihat di atas ini 1,2, kemudian penyebutnya 1,32, berarti kan yang bawah ini lebih besar. Nah, maka ini hasilnya si 0,9, kurang dari 1C. Jadi kurang dari kecepatan cahaya. Nah, ini, maka ini tidak melanggar postulat. Ya. Jadi persamaan ini yang akan dipakai nanti. Apakah kemudian persamaan ini berlaku untuk benda yang kecepatannya rendah gitu ya? Kalau misalkan kecepatan rendah, apakah juga berlaku gitu? Misalkan sebagai contoh ini. Jadi misalkan contoh untuk kecepatan rendah gitu ya. Apakah persamaan tadi berlaku gitu ya? Kecepatan rendah itu berarti jauh dari kecepatan cahaya. Jadi misalkan ini ada pengamat di tanah atau di jalan gitu ya. Gitu. Kemudian di sini ada nah, ini ada kendaraan atau mobil, V mobil terhadap orang, ini misalkan 20 meter per sekon. Nah, kemudian di sini ada orang di atas ini, dia melemparkan sebuah bola dengan kecepatan V bola terhadap mobil ini adalah 10 meter per sekon. Nah, pertanyaannya adalah berapa V bola menurut orang, ya kan? Berapa V bola menurut orang? Nah, kalau kita menggunakan persamaan yang klasik tadi, jadi yang menggunakan cara yang lama, itu VBO kan tinggal ini, VBM ditambah dengan VMO. VBM itu bola terhadap mobil, VMO itu berarti mobil terhadap orang. Berarti V ini 10 ditambah dengan 20, ini sama dengan 30 meter per sekon. Nah, kemudian bagaimana dengan persamaan yang telah digunakan tadi untuk kecepatan tinggi yang tadi sesuai, apakah cocok untuk kecepatan yang lebih rendah gitu ya? Kita akan mencoba. Jadi VB terhadap orang sama dengan VBM plus VMO per 1 plus ini VBM kalikan VMO per C kuadrat. Nah, bagian ini berarti ada 10, 20 per ini ya, 1 plus 10 kali 20 meter per sekon. Nah, ini C kuadrat berarti 3 kali 10 pangkat 8 kuadrat. Atas ini adalah 30. Ini 1. Nah, ini 200 dibagi dengan 9 kali 10 pangkat 16. Nah, ini kan sangat kecil sekali. Ini sangat kecil. Jadi itu sekalinya 10 pangkat 16. Sehingga nanti ini hasilnya sangat kecil. Ini akan mendekati 0. Nah, gitu ya. Jadi sangat kecil sekali. Jadi adanya nanti adalah 2 per 9 kali 10 pangkat min 14. 0,0000 sekian. Gitu ya.
Nah, maka ini nanti nilainya ini akan sangat dekat dengan 30 meter per sekon, karena yang bawah ini nanti akan mendekati 30/1 saja, 1,000 sekian gitu ya. Maka pembagiannya nanti akan sangat dekat sekali dengan. Sebenarnya kalau misalkan dibuat sangat teliti ya kalkulatornya itu 29,9999999. Nah, ini didekatkan itu adalah 30 meter per sekon. Jadi persamaan yang kita gunakan tadi, jadi persamaan ini juga cocok untuk kecepatan rendah. Untuk kecepatan rendah itu adalah kecepatan yang jauh dari kecepatan cahaya. Ini ya, jadi ini juga cocok. Tapi kalau yang ini tadi, untuk yang ini tidak cocok untuk kecepatan tinggi. Jadi untuk kecepatan tinggi ternyata bisa menghasilkan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Maka nanti yang akan dipakai di teori relativitas ini nanti untuk benda yang memiliki kecepatan tinggi mendekati kecepatan cahaya itu persamaan pakai yang ini. Jadi ya, persamaannya yang digunakan adalah persamaan yang itu. Nah sekarang ini contoh lagi. Contoh lagi, jadi misalkan di sini ada pengamat, dia di suatu planet, dan mengamati ada ini aja ya, ini misalkan pesawat A gitu ya. Ini ada orangnya di sini, pilotnya. VA menurut orang yang ada di sini itu adalah 0,6 C kecepatannya, plus berarti ini ke kanan itu ya. Nah, kemudian orang ini juga mengamati ada pesawat lain. Ini ya, ada pesawat lain. Namanya B, misalkan pesawat B, ini juga ada pilotnya di sini. Nah, B ini bergerak ke kiri. Jadi B terhadap orang, menurut orang yang ada di planet ini, kecepatannya itu adalah 0,5 C ke kiri gitu ya, minus ke kiri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapakah kecepatan B menurut A dan kecepatan A menurut B. Ini ya. Jadi menurut pilot masing-masing. Jadi pilot A itu melihat B itu berapa cepatnya mendekati dia. Dan juga sebaliknya, berapa kecepatan kecepatan pesawat A menurut pilot yang ada di B. Nah, maka untuk menyelesaikan soal ini kan masih relatif terhadap orang ini. Padahal kita mau mencarinya terhadap ini, maka bentuknya nanti harus dibentuk bertingkat. Ini terhadap orang, kemudian orang terhadap pesawat B, atau sebaliknya, B terhadap orang, kemudian orang terhadap A. Kita mulai dulu mencari kecepatan B menurut A. Jadi bisa gambar lagi. Ini adalah A, kemudian ada lagi pesawat yang satunya. Ini orang yang ada di planet. Nah, menurut A, maka orang ini akan bergerak ke kiri. Menurut A itu dia seperti halnya kalau kita naik kendaraan gitu ya, naik kendaraan kita ke barat, maka kita melihat orang yang di tepi jalan itu seperti bergerak ke arah timur. Sama. Jadi nanti menurut A ini, jadi V orang menurut A itu adalah kecepatannya min 0,6 C ke kiri berlawanan dengan A itu tadi. Karena yang A tadi kan 0,6 ke kanan. Maka menurut A ini orang itu akan bergerak ke arah berlawanan dengan gerak dia. Kemudian ini tetap kecepatannya B menurut orang itu 0,5 C kiri gitu ya. Nah, ini baru kemudian kita akan mencari berapakah
VB menurut A. Jadi sudah bertingkat modelnya itu ya. Orang terhadap A, kemudian B terhadap orang, kita mencari B terhadap A. VBA berarti ini adalah VBO ditambah dengan VOA per 1 plus VBO VOA per C kuadrat. VBO itu adalah min 0,5 C. Kemudian VOA adalah min 0,6. Hati-hati, min itu maksudnya arahnya ke kiri gitu ya. Nah, ini 1 per ini 0,5 C, ini min dikalikan dengan min 0,6 C per C kuadrat. Yang atas ini berarti 1,1 min gitu ya. Kemudian yang bawah itu berarti minus-minus, jadi itu hilang, minusnya jadinya positif. Kemudian berarti yang bawah ini adalah 1 plus 0,3. C-nya kan hilang, C kuadrat ini hilang, sehingga ini min 1,1 C per 1,3. Sekarang kita akan menghitung berapa itu. 1,1 dibagi dengan 1,3. Nah, ini hasilnya adalah min 0,85 C. Jadi minus ini ke kiri. Ya. Jadi kecepatannya jadi sekian. Jadi kecepatan menurut A, kecepatannya B menurut A itu adalah 0,85 C. Kalau menurut orang, kecepatannya B itu kan 0,5 C. Jadi kalau menurut A, maka jadinya 0,8 C. Kalau kita jumlahkan secara klasik, nanti kan jadinya adalah 1,1 C. Dan itu melanggar postulat. Nah, jadi kalau dengan persamaan ini tidak melanggar postulat. Kemudian kebalikannya sekarang, kecepatannya A menurut B. Kecepatan A menurut B, ada yang baru datang. Sekarang adalah kita lanjutkan ke kecepatannya A menurut B. Jadi di sini ada pesawatnya A tadi ya. Nah, ini kemudian ini ada A, di sini ada B. Jadi menurut orang di sini VA ini tetap, VA menurut orang ini 0,6 C ya, ke kanan plus. Kemudian nah VB ini kan bergeraknya ke kiri. Maka kalau dia melihat orang ini, maka orang ini akan tampak bergerak ke sana. V orang menurut B itu jadinya adalah 0,5 C kanan ya, ke sana. Nah, lalu berapa kecepatan A menurut B gitu ya. Sekarang kita akan mencari itu. Kalau dikerjakan secara klasik kan 1,1 C gitu ya. Maka kita akan menghitung V A menurut B itu nanti adalah VA terhadap orang ditambah dengan V orang terhadap B dibagi dengan 1 plus VAO dikalikan VO menurut B per C kuadrat. Nah, ini 1. Oh, kok 1 ya? 0,6 ya. VAO 0,6 C, kemudian ini 0,5 C per 1 plus 0,6 C kalikan 0,5 C per C kuadrat. Nah, jadi ini adalah 1,1 C per 1 plus 0,3 C kuadratnya hilang gitu ya, yang bagian bawah ini. Nah, ini hasilnya ternyata juga sama aja besarnya, cuma arahnya yang beda gitu ya. Ini 1,1 C per 1,3. Nah, ini hasilnya adalah 0,85 C. Nah, ini ya. Jadi itu adalah hasilnya dari penjumlahan kecepatan untuk kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Jadi kita tidak boleh menjumlahkan secara cara yang lama klasik itu. Maka itu nanti kalau dengan cara yang klasik itu bisa diperoleh hasilnya melebihi kecepatan cahaya.
Maka dengan cara yang ini, dengan rumusan yang ini tadi, kecepatannya tidak melebihi kecepatan cahaya dan itu tidak melanggar postulat. Jadi intinya kita nanti dalam penyelesaiannya itu harus diperoleh hasil yang tidak melanggar postulat Einstein, yaitu kecepatan cahaya adalah kecepatan tertinggi. Tidak ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Itu ya dalam perspektif kita sebagai ini pengguna fisika. Jadi apa yang dipakai adalah yang sudah terukur. Kalau seandainya di alam ini ada sesuatu yang mungkin kecepatannya lebih besar daripada kecepatan cahaya, tapi mungkin belum ditemukan, gitu ya. Kalau seandainya nanti ada seperti itu, maka postulatnya Einstein mungkin akan diganti. Akan ada postulat baru lagi. Jadi akan lahir teori atau paradigma baru lagi, gitu ya. Jadi sekarang ini kan yang terpakai adalah paradigmanya Einstein, tidak lagi yang Newton. Jadi Newton itu fisika klasik. Kalau yang saat ini adalah yang Einstein yang dipakai. Jadi ada teori relativitas khusus, kemudian ada teori relativitas umum. Kemudian, tapi untuk teori relativitas umum mungkin nanti tidak dijelaskan di SMA. Kita pakai yang teori relativitas khusus. Nah, kalau ingin tahu nanti silahkan dipelajari ini. Salah satu terapan teori relativitas itu ada GPS. Jadi GPS itu sistem navigasi yang di sana merupakan terapan dari teori relativitasnya Einstein, ya. Jadi GPS yang sering kita pakai, mungkin ada yang punya alat khusus GPS gitu ya, yang dipakai untuk menentukan posisi suatu titik di bumi. Nah, itu ternyata merupakan prinsip kerjanya menggunakan terapan dari teori relativitasnya Einstein. Nanti silahkan bisa dibaca-baca, cari artikel tentang itu, ya. Nah, baik untuk hari ini sementara masih sampai ini dulu. Kita masih ini perdana pakai Google Meet, gitu ya. Jadi silakan kalau ada pertanyaan bisa mengajukan pertanyaan. Nanti materi kita di teori relativitas ini semoga 3 pertemuan sudah selesai, gitu ya. Tidak banyak sebenarnya. Nanti lebih banyak ke fokus soal-soal masuk perguruan tinggi atau soal-soal yang lainnya, gitu ya. Tapi teorinya tetap harus disampaikan karena biar nanti bisa untuk bakal mengerjakan soal-soal itu perguruan tinggi. Jadi yang biasanya keluar selama ini ya teori kuantum itu, kemudian teori relativitas ini, kemudian fisika inti. Itu yang biasanya ada peluang untuk keluar di soal-soal perguruan tinggi atau soal masuk perguruan tinggi. Kemudian untuk yang materi tentang teknologi digital dan sumber energi itu bisa dipelajari sendiri saja sementara ini. Jadi nanti untuk kalian yang lanjutnya nanti kuliah di informatika itu perlu pengetahuan tentang teknologi digital. Jadi kaitannya dengan sistem bilangan, biner dan lain sebagainya. Tapi nanti untuk yang ini kita bahasnya ke yang fisikanya ini. Ada 3 bab mungkin semester ini. Setelah itu nanti kita akan fokus ke soal-soal masuk perguruan tinggi. Nah itu ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ini jangan meninggalkan ruangan dulu. Ini akan saya absen berdasarkan kehadiran di Google Meet ini. Nanti yang tidak bisa bergabung bisa absennya langsung ke e-learning, di absen sendiri, ya. Nah, tunggu dulu, ini saya absen satu persatu nanti. Ini yang datang ada 30 ya. Oke. Sebentar ya, saya absen dulu. Nanti yang saya panggil setelah itu nanti bisa meninggalkan ruangan yang sudah saya absen. Yang belum nanti menunggu sambil menunggu. Ini ada Adinda ada ya. Oke. Yang sudah bisa meninggalkan ruangan ini boleh.
Adinda, kemudian Aditya. Oke, silahkan bisa meninggalkan ruangan. Alvina, kemudian Angelina. Oke. Yang sudah saya panggil bisa keluar, yang belum saya panggil jangan keluar dulu ya, ini menyocokkan. Itu tidak ada. Aura Safira, oke. Awanda, terus siapa ini? Awalnya sudah Aziz Raditya dan Axel Kemal itu nomor absen berapa? Nama depannya Muhammad ya. Oh ini ada. Kemudian Baron dan Bekti. Oke, dia Ayu, Hapsari, Ilyana, oke. Terus Koko, Miftahus Surur, Nabila, Naufal, Olivia, Ramadina, Rehan, sudah. Salwa Naila, kemudian Sahwa, oke. Sofina Rizky, Siti Fatimah, Uswatun, Verina,